bersama, belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi. Bersatu membangun petani mandiri. Untuk negeri kita raih prestasi. Oh! Pengusaha rumput laut itu kan tidak bebas di sekarang ya kan? Dia juga punya kapri-kapri dong, betul kan? Betul ya, ada tata ruangnya. Ada. Dan itu bersertifikat juga? Tidak Tidak tuh ya. Kalau yang mohon maaf, kalau pengusaha besar ada alokasi ruang, harus ada sertifikat. Tapi kalau untuk masyarakat setempat enggak gitu, diatur oleh bupatinya saja gitu. Tapi dipakai itu kalau di Sulawesi Selatan. Ada kan kalau mau berisi itu ada namanya one night ya, bukan hanya mahar toh. Iya. Ada lagi ya. Biasa kan kita berikan sawah, berikan apa, rumah tanah. Nah, ini itu dia punya kapli, Bisa dijadikan untuk mahar. Coba luar biasa. Iya, bagus dong. Nah, Pak Rohmi ya, tidak ada kala yang lebih modern cara-caranya untuk berbudidaya itu. Ada Bang, sekarang untuk tali yang untuk menempelkan si rumput laut ya, sudah ada teknik yang dan pelampungnya pun indah, pakai HDPE Bang. HDPE itu high density polyethylene gitu. Jadi semacam plastik tapi yang bagus, yang bisa tahan 25 tahun gitu. Dan kebetulan pabrik HDPE baik untuk rambah jaring apung maupun untuk budidaya rumput laut tuh adanya di Padalarang, Pak, perusahaan nasional, namanya kalau nggak salah Aquatech. Itu produk Aquatech tuh, itu ekspornya ke Singapura, ke Cina, dan seterusnya. Jadi cuman memang ada trade off ya. Kalau kita menggunakan yang modern kan tentunya lebih mahal ya, capex-nya ya, untuk operasional cost-nya itu. Tetapi kan untungnya nanti lebih besar. Jadi ini masalah penipuan aja Bang, dan kemudian masalah permodalan ya. Dan kalau para pembudidaya rumput laut di seluruh Indonesia atau pembudidaya lobster, pembudidaya ikan menggunakan HDPE yang indah itu, maka bisa seperti di Norwegia, di Kanada, dan Chili. Bisa juga dikembangkan untuk aquaculture based tourism gitu. Jadi selain untuk perikanan budidaya Bang, itu bisa juga untuk pariwisata, karena ternyata kegiatan memberi pakan ikan bisa itu rupanya stress release sendiri, itu benar Bang. Jadi sekali lagi, kalau para pembudidaya kita diberi modal, kemudian diberi penyadaran gitu bahwa dengan tali rafia memang investasi awalnya murah, tetapi kan cepat rusak gitu. Kalau si HDP ini Bang 25 tahun itu pun kalau nggak lanjut masih tahan di laut gitu. Rupanya rumput laut kan juga senangnya ikan. Iya, terutama ikan baronang gitu. Jadi luar biasa. Jadi memang harus ada pelindung ya, supaya ikan-ikan pemakan rumput laut itu tidak menyerang gitu. Ada tekniknya itu. Ya, Pak Rohmi, itu ABK tadi yang kita nelayan tetapnya, tapi dia berstatus ABK. Itu kalau dia melaut, berapa waktu berkembali? Ini menarik Bang. Jadi kalau nelayan tradisional kayak di Pantura pada umumnya itu namanya one day fishing Bang. Jadi ke laut tuh hanya sehari. Misalnya waktu saya sejak kelas 4 SD sampai 3 SMP itu sebelum sekolah ke laut dulu Bang. Itu kalau nelayan bagan atau nelayan jaring insan nilon tuh, kami berangkat biasanya sore tuh, habis asar berangkat Bang. Jadi mencarikan tuh malam, memanfaatkan itu namanya ikan-ikan yang jenisnya fototaksis positif Bang. Ikan tuh ada yang tertarik dengan cahaya. Betul. Makanya kalau malam kami pakai petromak ikan kembung, datang semua itu. Nah itu nanti habis subuh jam 6 udah kembali tuh Bang. Itu sebaliknya kalau nelayan misalnya untuk tembang segala macam, berangkatnya pagi-pagi habis subuh kembali sore. Jadi namanya one day fishing. Makanya perahu atau kapalnya pun kecil-kecil, alat tangkalnya sederhana. Tapi ada nelayan yang namanya ocean going fisheries tuh. Jadi nelayan yang bukan hanya di laut Indonesia, tapi ke dekat Australia itu kan, ke
Filipina gitu ya, ke zona ekonomi eksklusif, bahkan di laut internasional kan kalau menurut rejim hukum laut PBB itu ya, tahun 82 itu laut kan dibagi selain laut pedalaman, laut teritorial dari garis pantai sampai 12 mil, lalu ada zona ekonomi eksklusif dari garis pantai 200 mile, di atas 200 mile itu namanya high seas atau international waters. Iya, betul. Di itu terjadi rejim namanya heritage for the common, jadi warisan untuk siapa saja, yang penting harus ada izin, karena setiap laut internasional itu ada dalam bidang perikanan ada RFMO, Regional Fisheries Management Organization. Seperti untuk tuna sirip biru dari selatan itu yang harganya sekilo bisa 1 miliar, itu yang dari mulai pantai selatan Jawa, pantai barat Sumatera sampai ke Australia, itu organisasi regionalnya namanya CCSBT, the Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna. Jadi setiap negara yang mau menangkap itu di wilayah itu harus ada izin dari CCSBT ini, Bang. Indonesia punya kuota kalau nggak salah setiap tahun sekitar 10.000 ton, Bang. Jepang lebih kecil gitu ya. Nah, jadi kalau kita nggak bisa memanfaatkan hak kuota kita, bisa dijual ke bangsa lain, rugi sebenarnya gitu. Jadi itulah rejim. Itu kan laut itu berada di luar lingkungannya, Dua jurisdiksi kita ya, wilayah kedaulatan kita, betul. Di antara kan tidak masuk lagi toh, Iya. dengan apa hukum laut. Hukum laut, betul. Yang tadinya masuk juga antara misalnya Pulau. Pulau Jawa, itu kan bisa dimasukin internasional. Iya. Sekarang sudah tidak toh. Iya. Oh ya. Itulah jasanya dari Profesor Mukhtar Kusumatanja dan Bapak Dr. Hasim Jalal. Hanya Karena sejarahnya waktu tahun 57 itu, Bang, Bung Karno kunjungan kerja di Merak itu, ini ada sejarahnya, membawa Perdana Menteri waktu ini Bapak Insinyur Haji Juanda itu. Nah, Bung Karno lihat tuh kapal besar ya, dari Amerika kok bisa lewat Lampung gitu. Sebelum keluar hukum laut PBB 1982, kita itu wilayah laut kita tuh dari pulau, Bang, hanya 3 mil dari pantai. betul. Nah, kalau Jawa 3 mil, Sumatera 3 mil, jadi tengah-tengah laut internasional tuh. Nah, makanya itulah perjuangan lama, namanya konsep negara kepulauan atau archipelagic state. Dan alhamdulillah dengan perjuangan puluhan tahun itu diterimalah gagasan Indonesia di dalam nomenklatur hukum laut PBB. Ada pasal khusus namanya negara kepulauan. Jadi kalau negara kepulauan, laut di antara pulau yang namanya internal waters itu menjadi laut nasional, bukan laut internasional lagi. Jadi dengan hukum laut PBB itu wilayah laut kita bertambah 2/3-nya, Bang. Kalau kita tidak direstui oleh PBB waktu itu, maka wilayah laut kita yang sekarang 7,7 juta kilometer persegi sepertiganya aja. Jadi itu kita berjasa sama almarhum Bapak Mukhtar Kusumatanja dan Pak Hasim Jalal gitu. Memang strategi ya, orang Indonesia unggul. Anda bisa bayangkan itu, Pak. Dan itu bisa tidak diterima. Iya. Kalau sudah pasti merugikan negara-negara lain yang bukan kepulauan. Betul banget. Luar biasa. Nah, kemudian Pak Romi dulu, saya ingat sekali kita tadi nelayan pergi berlayar ya, pergi. Ya. Kemudian istri-istri kan ya, makanya kan anak nelayan biasa seumur, maafin. Iya. Kenapa pula sebelum bikin anak kan, mereka umurnya anak itu, nah jadi pulang suaminya itu kamu ibu-ibu sempat mengandung bukan? Iya. Nah kemudian Pak Romi dulu pernah rasanya program bagaimana meningkatkan ada pelatihan atau apa kegiatan-kegiatan ibu-ibu ya yang berkaitan dengan ikan tentunya. Nah kemudian itu ibu-ibunya melakukan kegiatan-kegiatan itu, home industry-nya betul. Ya. Itu rasanya dulu begitu Dulu ada, Bang. Jadi zaman saya itu karena kami menyadari bahwa income atau pendapatan nelayan terutama ABK itu masih rendah, Bang. Wah, ini harus ada sumber pendapatan lain, dan daripada ibu-ibu nganggur hanya gibah gitu ya. Kita latih tuh, Bang, bukan hanya untuk pengolahan ikan, tetapi juga saya ingat tuh di Kuala Tanjung Jabung Barat, Jambi itu ada ikan yang sisiknya besar-besar, Bang.
Dan sisik itu bisa kita buat bros bang, itu brosnya bagus sekali. Nah waktu itu untuk memboosting atau meningkatkan pasar, mohon maaf waktu itu saya minta ke Presiden Megawati supaya bros para pejabat termasuk ibu menteri itu pakai sisik ikan, dan laku itu bang, dan sampai sekarang tuh berlanjut. Jadi itu hanya ilustrasi saja. Yang penting prinsipnya bahwa ibu nelayan itu harus juga produktif secara ekonomi, sehingga dia tidak pikirannya kotor, yaitu gibah tuh apa ya, backbiting, ngerasain orang aja. Tapi dia jadi ibu menjadi sehat, lalu ekonomi keluarga pun ada tambahan ikan. Jadi itu harusnya diteruskan bang. Sekali lagi bukan hanya pengolahan ikan kayak di Indramayu, sudah kita kembangkan namanya teknologi batari bang. Batari itu bandeng tanpa duri, karena bandeng kan rasanya enak, kandungan omega 3-nya bang lebih tinggi daripada ikan salmon. Tetapi orang malas ikan bandeng karena banyak durinya tuh kan. Halus-halus sekali. Waktu itu kita didik tuh para ibu nelayan tuh untuk membuat bandeng yang tanpa duri bang. Namanya batari, bandeng tanpa duri tuh. Dan itu harusnya terus dikembangkan tuh. Kemudian di Cilacap ya, kulit penyu, kulit ikan pari itu kita jadikan dompet, kita jadikan ikat pinggang ya. Jadi memang kita sebagai menteri, sebagai dirjen ya, sebagai kepala dinas kelautan perikanan harus kreatif. Apalagi sekarang kan tadi di era ekonomi biru atau ekonomi sirkuler, jadi harusnya tidak boleh lagi ada limbah, jadi zero waste ya. Tapi udang bang, waktu jadi saya menteri di Sidoarjo, saya kembangkan industri hitin dan hitosan. Karena kulit udang, kulit kepiting, kulit terjuan yang bau ya, dibuang-buang itu ternyata setelah ditambah HCl bisa menjadi hitin hitosan, yang itu untuk obat kanker, obat awet dan seterusnya. Jadi singkat cerita kita harus bisa mengubah dari limbah menjadi berkah gitu bang, harusnya begitu. Pak, ini itu kan ayam ya, ternak ayam boilers. Itu kan komponen makanannya itu jagung 60%, dan ada tepung ikan. Iya betul ya. Dan tepung ikan diimpor loh. Betul. Nah, gitu loh. Kenapa kita tidak mampu membuat itu? Nah kemudian yang menarik juga ada kan namanya ikan dori. Kita kan impor ikan salmon, kemudian ikan apa lagi? Kemudian ikan dori. Ikan dori kan lebih murah. Yang patin itu. Namanya sebenarnya patin, cuma nama perdagangannya dori. Kenapa jadi murah? Karena itu sebenarnya by product bukan? Betul ya. Kulitnya dijadikan kerupuk. Dan ari-arinya itu apa namanya? Lendir antara itu kan yang dijadikan pembungkus sampai agar-agar, pembungkus obat kan? Obat kapsul, iya. Nah, Pak Rohmi ini kita bagi dua ya. Bagaimana upaya ya? Bagaimana kesimpulan kita upaya? Bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan nelayan kita? Iya, kalau buat saya bang, nelayan itu sejahtera kalau pendapatannya lebih besar daripada pengeluarannya bang. Jadi memang kebijakan pemerintah harusnya bagaimana pendapatan nelayan itu meningkat, pada saat yang sama pengeluaran nelayan itu kalau nggak menurun stabil lah segitu ya. Maka dari itu harusnya program peningkatan pendapatan kan ujungnya pertama hasil tangkapnya atau produktivitasnya gitu bang ya, itu harus cukup besar. Lalu harga jualnya baik. Nah disitulah pentingnya yang namanya handling atau penanganan ikan. Jadi selain produktivitas nelayan itu per bulan atau per hari itu meningkat, gitu, tentunya secara lestari tadi udah ada hitungannya. Yang kedua, pada saat nelayan mendapatkan ikan dari laut sampai ke pelabuhan perikanan tuh harus ada handling yang bagus, ada esnya, ada rantai dingin. Karena ikan kan highly perishable, sangat mudah busuk bang. Kalau ikan udah busuk nggak ada harganya itu. Nah lalu yang kedua pun pelabuhan perikanannya harus higienis, harus bersih ya. Lalu harus ada pabrik es, storage, TPI, pelabuhan ikannya harus bagus. Dan yang lebih penting lagi harus ada buyer bang, sehingga nelayan mendaratkan ikan berapapun, kapan saja harganya tetap
tetap sesuai dengan nilai keekonomian gitu. Jangan seperti sekarang itu kalau lagi nggak ada ikan tinggi begitu lagi panen raya mendadak sontak turun, itu nggak boleh lagi. Apakah tidak sebaiknya membentuk koperasi? Nah, koperasi salah satu hal yang cakep itu Bang, karena jadi gini, nelayan tuh miskin secara struktural Bang. Karena waktu dia membeli sarana produksi, entah itu alat tangkap, BBM, beras dan biaya dan logistik melaut lain, itu pasti harganya lebih tinggi daripada harga pabrik Bang. Sebaliknya, waktu nelayan menjual ikannya itu jauh lebih murah dari konsumen akhir. Jadi betul Bang Jafar, kalau di setiap pelabuhan perikanan itu ada koperasi perikanan yang core bisnisnya dua, yaitu menyediakan sarana produksi kan Dan kredit. dan modal ya. Modal. Yang ketiga menjamin pasar ikan Bang, jadi jangan fluktuatif. Ya betul. Nah, makanya mudah-mudahan Pak Prabowo tuh orangnya mendengar koperasi merah putih untuk bidang perikanan, udah 3 aja tuh. Fungsinya bagaimana menyediakan sarana produksi perikanan yang berkualitas dan relatif murah, kan akan memotong mata rantai niaga kan itu Bang. Middleman apa ya, pedagang perantara atau tengkulak akan terkurangi. Yang kedua, membeli ikan masuk ke storage, masuk rantai dingin ya. Nah lalu dijual sehingga nelayan mendapatkan harga yang bagus. Yang ketiga menyediakan permodalan. Kalau enggak ya nelayan tetap miskin gitu. Iya. Kita buat bank nelayan, Bang. Kan dulu tanya nelayan itu. Iya. Itu. Nah satu lagi sisi pengeluaran Bang. Iya. Nelayan Bang, kenapa pengeluaran banyak sakit Bang? Karena pemukiman kumuh. Tidak ada sanitasi, mohon maaf, penyakit kulit, penyakit diare. Jadi harusnya waktu zaman saya minta Pak Sunarlo, Menteri PU itu membangun perubahan yang bagus di Karangsong. Jadi Pak Romi gagah-gagah saja. Gagah Pak Rominya jadi anak gagah. Kemudian pendidikan Bang, mau kalau waktu di kampung nelayan zaman tahun 60-an itu Pak Romi ini nelayan kaya ini Bapak. Saya dikenal sebagai bau anyir. Jadi saya habis dari laut itu sebenarnya terlambat Bang. Ya. Untuk sekolah SMP saya kan sekitar 7 kilo. Jadi bukan SMA lagi toh? Enggak, kalau saya udah indekos di Cirebon karena tidak ada yang pulang pergi. Ya, oke. Nah itu satu hal ya. Nah kemudian itu bagi pebisnis nelayan besar ya. Nah bagaimana? Apakah tidak sebaiknya ABK itu dia bentuk koperasi dan dia mempunyai saham di situ? Bagaimana itu? Kalau begini. Di Taiwan Bang, itu model yang abang lakukan tuh. Jadi nah kalau nelayan tuh mempunyai saham Bang, jadi dia tidak hanya mendapat upah harian, tapi ada dividen setiap tahun. Singkat cerita dengan cara itu sejahtera. Kamu kan asuransi. Nah, satu lagi asuransi. Ya kalau nelayan sejahtera, maka dia akan memiliki sense of belonging terhadap kapal ikan. Ini mohon maaf nih, kadang-kadang ada nelayan nakal juga kalau nelayan yang tadi sebulan di laut. Seringkali hasil tangkapan yang dia peroleh itu mohon maaf dijual di tengah laut Bang. Jadi pemilik kapal sering kan gitu. Nah model yang abang itu kan seperti di Taiwan, di Kanada, sehingga karena nelayan tuh kalau hasil tangkapnya tinggi dia akan mendapat ikan lebih tinggi lagi, sehingga nggak perlu curang di laut. Itu yang namanya sense of belonging atau terhadap kapal ikan. Itu cakep banget. Jadi baku makan. Iya. Makan seperti ikan toh. Berbagi dan berbagi. Intinya kan hidup gitu Bang. Kalau kesejahteraan itu didistribusikan secara adil, insya Allah suatu komunitas itu akan kompak. Jadi bisa bahan bakar ya. Yang tadi disubsidi bisa dijual di tengah laut. Iya bisa. Namanya kapal kencing ya begitu. Oke Pak Romi. Jadi ada buat kita memang ya bagaimana kesejahteraan nelayan ya. Kemudian yang kedua bagaimana pengusaha dan juga tentunya yang masuk ke budidaya tadi budidaya supaya bagaimana dia membuat sejahtera. Jadi kalau dibuat sistematika begini Bang, raw materialsnya ya didapat dari 3 aktivitas penangkapan, aktivitas budidaya dan aktivitas ekstraksi senyawa bioaktif dari biota perairan. Yang kedua nanti ada industri pengolahan Bang. Yang ketiga nanti ada marketing kan. Nah kalau mata rantai supply itu secara terintegrasi kita manage, barulah
kelautan perikanan menjadi cerah itu. Produktif, nelayannya sejahtera, pembudidayanya sejahtera, dan pelaku usaha lain pun akan sejahtera itu. Itu manajemen terpadu semacam itu yang harusnya kita terapkan menurut saya, Bang tuh. Pak Romi, waktu saya ke Jepangnya kan ke Jepang, kemudian kan ya, terus kita makan di restoran, kemudian pesankan, kata anggota ya, saya kan saya diri dia bilang, kenapa kita Pak, kan di Indonesia kita makanan kita itu ikan kerapu segala, kita mau tes, ya, berapa sih kita makan nanti, sambil itu kerapu, oh ya saya bilang, kita beli, kita punya ikan kerapu yang dari saya bilang, ini kan kerapu diimpor dari Indonesia, ya, dibawa dengan kapal sendiri. Begitu, itu kan. Baik Pak Romi, terima kasih. Soal kerapu menarik, Bang. Jadi kalau ikan tuh agak anomali, kalau di produk pertanian itu makin diproses makin mahal. Kalau di ikan tuh harga termahal justru kalau dalam keadaan hidup lain. Lalu kalau udah di es fresh itu turun harganya, dibekukan turun lagi. Iya. Jadi karena Bang, kalau fresh, kalau live kan gizinya masih tinggi dan ada perasaan eksotik juga tuh para konsumen tuh. Itu kerapu kan ikan karang toh. Ikan karang, Bang, ya. Jadi apa? Betul. Ya itu dengan misalnya ditangkap ya saya tahu ini Dengan bumbu ya, kemudian dibawalah dia di plastik itu. Betul, ya. Dan sampai ke Makassar. Ke Makassar masuk di kolam atau karampas, menunggu kapal dari Hong Kong atau dari Shanghai untuk membeli. Di mana kapalnya itu ada air lautnya di dalam. Yang konyolnya, Bang, ada suatu periode di Indonesia dari mulai tahun 2014 2019 kapal pengangkut ikan hidup kerapu itu dilarang, Pak, oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Itu yang membuat sekarang kita susah. Jadi dulu sebelum kebijakan itu, kita tuh juara kerapu seluruh dunia, Bang. Kita jago di hatchery, pembinaan, pembesaran, marketing kita kuasai. Cuman karena pada masa itu 2014 dilarang tuh, Bang, si kapal yang membeli ini transportasi kerapu hidup tuh. Karena waktu itu KKP menganggap bahwa ini nanti bisa untuk ini narkoba segala macam. Saya bilang, kalau itu yang dilarang berarti kamu mencari tikus nggak mampu lalu dibakar tubuhnya gitu. Jadi sekarang kita, Bang, untuk kembali lagi untuk sekarang yang juara satu Malaysia, Bang, karena itu artinya pesawat terbang dilarang masuk. Karena ternyata bawa narkoba. Itu luar biasa. Jadi itulah kalau policy kebijakan pemerintah salah tuh untuk recover tuh perlu waktu itu. Jadi mudah-mudahan pemerintahan Pak Prabowo jangan pernah lagi membuat kebijakan yang salah gitu. Iya. Jadi kita sebenarnya perlu sekali-sekali di Pak Prabowo terlalu banyak. Iya, betul. Iya. Baik ya, sahabat yang terhormat, para nelayan ya, kemudian pengusaha-pengusaha perikanan ya, pengusaha pertanian pada umumnya, itu tadi beberapa pencerahan kita yang dibawakan oleh Profesor Rohmi Dahuri. Rohmi Dahuri ini bukan kaleng-kaleng ya. Anda sudah mendengarkan bagaimana dia menjelaskan kepada kita, mau sharing daripada pemahaman tentang perikanan kecil, perikanan tradisional, perikanan besar, budidaya dan lain-lain. Namun waktu juga tidak bisa membatasi kita. Mungkin nanti kita sambung lagi episode kedua ini. Pak Romi, terima kasih. Ini senang sekali, Bang, ya bisa berbagi pengetahuan, bagi passion ya. Luar biasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk bangsa Indonesia, khususnya nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat kelautan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Bang. Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa. Mari bersama belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi.